itu sebesar 744 triliun, itu dibagi pembiayaan utang 736,3 triliun atau 94,9%. Pemirsa, pemerintah di sepanjang tahun 2025 telah menarik pembiayaan utang senilai 736,3 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara serta pinjaman. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 telah menarik pembiayaan utang senilai 736,3 triliun rupiah. Realisasi tersebut mencapai 94,9% dari target APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara serta pinjaman. Meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang, Thomas menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Sampai dengan 31 Desember itu sebesar 744 triliun, itu dibagi pembiayaan utang 736,3 triliun atau 94,9%. Seperti diketahui, APBN 2025 mencetak defisit 695,1 triliun rupiah atau 2,92% terhadap produk domestik bruto per 31 Desember 2025. Tim Liputan ADX. Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani aturan terbaru devisa hasil ekspor atau DHE. Ya, nantinya penempatan DHE ini wajib dilakukan di rekening Bank Himbara. Pemerintah resmi menerapkan aturan penempatan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam wajib disimpan di bank dalam negeri. Penerapan DHE SDA ini tertuang dalam aturan baru yang resmi disetujui dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Presiden telah menandatangani aturan terbaru devisa hasil ekspor yang wajib ditempatkan di Bank Himbara, di mana aturan ini merupakan revisi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas PP nomor 36 tahun 2023 tentang DHE guna meningkatkan cadangan devisa. Menurut Purbaya, aturan sebelumnya yang tidak mewajibkan penempatan DHE di lembaga jasa keuangan tertentu membuat masih banyak celah untuk eksportir. Hal tersebut terbukti dari aturan DHE selama ini yang belum mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia. Biar aja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Mereka tahu di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar aja protes. Kan peraturan kita yang bikin kan. Kira-kira aturannya keluar kapan, Pak? TP-nya sudah ditandatangan. Aturan apa lagi? Ya sudah, bentar lagi keluar, itu kan bisa berlaku surut kan. Ya berarti kapan tuh, Pak? 1 Januari itu udah berlaku. 1 Januari PP-nya. Harusnya sih keluar dengan lebih jelas. Sampai minggu kedua tahun ini udah keluar. Berdasarkan catatan tahun 2024, cadangan devisa nasional sebesar 155,7 miliar dolar Amerika. Dan hingga Desember 2025 naik ke 156,5 miliar dolar Amerika atau naik tipis 0,8 miliar dolar Amerika. Hal ini dinilai berbanding jauh dari surplus perdagangan nasional sebesar 38,5 miliar dolar Amerika. Untuk itu, aturan baru ini akan memperketat penempatan DHE khusus di Bank Himbara sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, ADX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Kepala Bappenas berharap program MBG harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Pemerintah juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi berharap program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Rantai pasok di mana gizi itu harus dicukupi dari bahan baku yang ada di sekitar wilayah SPPG dan wilayah dapur yang ada dan dipastikan dimasak dengan baik
dan juga dipastikan juga dikirim juga dengan baik, dan pada saat dimakan oleh anak-anak juga itu harus sampai pada makanan yang bergizi, makanan yang standar gizinya terjaga. Nah, ini Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Desember 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun. Realisasi tersebut setara 72,5% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Program MBG juga telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja. Dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 19.343 unit, tahun ini penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun berdasarkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak terus memperkuat sistem dan pengawasan berbasis risiko untuk mengamankan setoran pajak 2026. Langkah ini termasuk mendorong penguatan sistem core tax sehingga kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus meningkatkan sistem dan pengawasan berbasis resiko untuk mengamankan setoran pajak pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penguatan pengawasan dilakukan melalui perluasan pemanfaatan sistem seiring semakin luasnya basis data Ditjen Pajak. Salah satu instrumen yang diperkuat adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Selain itu, DJP juga mengoptimalkan interoperabilitas sistem dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Seluruh upaya tersebut diintegrasikan ke dalam sistem inti DJP atau core tax system untuk menjaga kesinambungan penerima negara. Namun Bimo memastikan vendor akan tetap mengawasi transisi pengelolaan core tax untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pelaporan SPT tahunan di awal tahun ini. Tercatat progres pelaporan SPT tahunan hingga 8 Januari 2026 mencapai 67.000 dokumen. Core tax sudah di handover Desember lalu. Kita akan tetap bekerja sama dengan vendor untuk memastikan optimalisasi dan stabilitas sistem sampai dengan submission SPT di bulan Maret dan April 2026. Downtime core tax, teman-teman sekalian, ini perlu untuk pemeliharaan sistem dalam rangka peningkatan kapasitas sistem dan juga memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak. Kami tidak akan melakukan downtime di dalam jam layanan. Di sisi lain, Ditjen Perpajakan juga memastikan akan menerapkan compliance risk management sebagai bagian dari pengawasan berbasis resiko. Selain penegakan hukum, DJP melanjutkan strategi multi-door approach untuk memastikan kepatuhan, memberikan efek jerah, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum perpajakan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.